Di tepi sebuah hutan yang lebat, terdapat sebuah mansion yang telah lama terlupakan. Mansion ini terpencil dan dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi. Malam itu, langit gelap dipenuhi bintang-bintang, dan bulan purnama bersinar terang. Di dalam mansion yang misterius itu, sebuah pesta kostum sedang berlangsung. Sebuah kelompok teman yang terdiri dari 5 orang datang untuk menghadiri pesta tersebut. Masing-masing dari mereka mengenakan kostum yang unik dan kreatif. Ada Alex, yang mengenakan topeng hitam misterius dan jubah merah yang mengalir. Emily tampil dengan gaun berkilauan dan mahkota berlian, mengubahnya menjadi seorang ratu. Liam, mengenakan setelan jas klasik, tampak seperti seorang pria kaya dan berpengaruh. Sarah tampil dengan pakaian petualang lengkap dengan topi dan kompas. Sementara Daniel mengenakan jas putih dan dasi kupu-kupu, menciptakan penampilan yang elegan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi begitu mereka memasuki mansion itu. Mereka merasakan energi aneh menyusup ke dalam tubuh mereka saat langkah pertama mereka diambil di lantai marmer yang megah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka menyadari bahwa kostum-kostum mereka tidak hanya sekadar pakaian. Mereka telah berubah menjadi karakter yang sesuai dengan kostum masing-masing. Alex, yang sebelumnya adalah sosok ceria, tiba-tiba menjadi dingin dan penuh misteri seperti karakter yang diwakilinya. Emily, yang sebelumnya hangat dan penyayang, menjadi sombong dan memandang rendah pada yang lain seperti seorang ratu yang sombong. Liam, yang biasanya penuh empati, kini memiliki pandangan sinis dan perilaku arogan. Sarah, yang semula ramah, berubah menjadi petualang yang serakah dan tidak peduli pada teman-temannya. Daniel, yang biasanya rendah hati, berubah menjadi individu yang arogan dan suka menonjolkan diri. Ketika kesadaran akan perubahan ini menyadarkan mereka, suasana hati di pesta itu berubah drastis. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, namun kepanikan dan ketidakpercayaan mulai menyebar di antara para tamu. Mansion itu pun tiba-tiba terasa lebih gelap dan mencekam, seolah-olah memantulkan perubahan dalam diri para karakter yang mereka perankan. Teman-teman itu berkumpul di salah satu sudut ruangan, mencoba memahami situasi yang aneh ini. Alex dengan wajah misteriusnya melangkah maju dan berbicara dengan suara rendah, "Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sepertinya mansion ini memiliki kekuatan yang kita tidak tahu." Emily mengangguk setuju, tapi dengan penuh angkuh ia menyatakan, "Tidak peduli apa yang terjadi, yang jelas sekarang saya adalah seorang ratu. Kalian semua harus menghormati kedudukan saya." Liam mendengus sinis, ratu palsu dalam dunia khayalan. Sementara itu, Sarah mengusulkan agar mereka mencari tahu cara keluar dari mansion tersebut. Tapi Daniel, dengan nada arogannya, berkata, "Mungkin lebih baik kita menikmati perubahan ini. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukan kekuatan baru yang menyenangkan." Namun, semakin lama mereka berada di dalam mansion, semakin kuat pengaruh karakter kostum mereka pada diri mereka. Sifat-sifat jahat yang mereka perankan semakin menguat, dan kebersamaan mereka sebagai teman semakin terancam. Ketika Sarah menemukan sebuah peta yang tampaknya mengarahkan pada pintu keluar, konflik di antara mereka semakin memanas. Kesombongan Emily dan arogansi Liam semakin merusak hubungan mereka. Alex, yang semula pemalu, menjadi semakin tertutup dan sulit didekati. Sementara Daniel, yang awalnya penuh kasih, kini tampak acuh tak acuh terhadap perasaan yang lain. Hanya Sarah yang tetap berusaha menjaga semangat persatuan, meskipun perlahan-lahan kehilangan harapan. Suatu malam, ketika semua harapan hampir pudar, Sarah menemukan buku kuno di perpustakaan mansion. Buku tersebut berbicara tentang asal-usul mansion dan kekuatan magis yang dimilikinya. Ternyata, mansion itu telah dulu digunakan oleh seorang penyihir jahat untuk menciptakan ilusi dan menguji manusia. Buku tersebut memberikan petunjuk bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri efek kostum dan kembali menjadi diri mereka yang sebenarnya adalah dengan mengatasi sifat-sifat jahat yang mereka perankan. Namun, untuk melakukannya, mereka harus melewati serangkaian ujian yang penuh tantangan, yang dirancang untuk menguji keteguhan hati dan tekad mereka. Sarah membagikan penemuan ini kepada teman-temannya, dan meskipun awalnya mereka ragu, mereka akhirnya setuju untuk mencoba. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri dari mansion ini adalah dengan bersatu kembali sebagai teman dan mengatasi sifat-sifat jahat yang telah merasuki diri mereka. Ujian pertama menghadang mereka di sebuah ruangan gelap yang penuh teka-teki. Mereka harus bekerja sama untuk memecahkan teka-teki tersebut, mengatasi sifat-sifat negatif yang ada pada diri masing-masing. Meskipun konflik dan ketegangan masih ada, mereka berhasil menyelesaikan ujian pertama ini dengan sukses. Ujian berikutnya membawa mereka ke dalam labirin yang rumit, melambangkan perjalanan ke dalam diri masing-masing. Di tengah labirin, mereka dihadapkan pada bayangan diri mereka yang mewakili sifat-sifat jahat yang harus mereka kalahkan. Dalam pertempuran batin yang intens, mereka mampu mengatasi ketakutan dan keraguan yang ada pada diri mereka, dan berhasil mengalahkan bayangan-bayangan itu. Setiap ujian membawa mereka lebih dekat untuk meraih kembali kepribadian mereka yang sejati. Mereka mulai melihat sisi-sisi baik satu sama lain dan berangsur-angsur melepaskan sifat-sifat jahat yang telah menguasai diri mereka. Melalui kolaborasi dan tekad yang kuat, mereka melewati setiap ujian dengan
dengan semangat yang semakin membara. Dalam ujian terakhir, mereka dihadapkan pada diri sang penyihir jahat yang menciptakan Menshan ini. Penyihir tersebut mencoba memanipulasi mereka dengan ilusi dan tipu daya, mencoba menggoda mereka untuk kembali pada sifat-sifat jahat yang pernah mereka perankan. Namun, teman-teman ini telah mengumpulkan kekuatan dari perjalanan mereka. Mereka menghadapi penyihir dengan tekad yang bulat dan keyakinan pada diri mereka sendiri. Dalam konfrontasi akhir yang penuh dengan magis dan ketegangan, mereka berhasil mengalahkan penyihir jahat dan memecahkan mantra yang telah mempengaruhi mereka. Dengan kekalahan sang penyihir, Menshan itu mulai runtuh, seolah-olah kekuatannya telah dilepaskan. Teman-teman itu harus berlari melewati lorong-lorong gelap yang runtuh untuk mencapai pintu keluar. Dengan kerjasama yang solid dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka berhasil melarikan diri dari Menshan tersebut tepat sebelum semuanya runtuh dalam puing-puing. Mereka keluar dari Menshan dengan napas tersengal-sengal, merasa lega bahwa petualangan mereka akhirnya berakhir. Saat mereka melangkah keluar, mereka merasa seolah-olah beban sifat-sifat jahat telah dicabut dari bahu mereka. Kostum-kostum yang mereka kenakan kembali menjadi pakaian biasa, dan kepribadian mereka yang sejati kembali mengemuka. Teman-teman itu duduk di rerumputan di luar Menshan, memandang ke langit yang cerah setelah kegelapan yang mereka alami di dalam. Mereka tertawa dan berbicara, merayakan kemenangan mereka atas tantangan yang luar biasa. Melalui perjalanan yang penuh dengan ujian dan perubahan, persahabatan mereka telah menguat dan berkembang.